Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah sehingga kita bisa hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Salawat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada junjungan kita, yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Arif Pudiasa Kekom selaku dosen pengampu mata kuliah struktur data, dan rekan-rekan sekalian yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4A akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai penerapan konsep LIFO dalam sistem tumpukan inventaris barang berbasis C++. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rifki Sarifudin dan rekan saya Keisha Sari Salsabila. Saya Rafa Sopala. Saya Kita Tania. Saya Alfon Rifki Fauza. Mari kita langsung saja masuk ke dalam pembahasan untuk pemateri kita kali ini, yaitu dengan Bapak Afan dan Ibu Keisha. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, langsung saja kita mulai dari latar belakang. Nah teman-teman, kenapa sih latar belakang itu penting? Karena latar belakang adalah sebagai fondasi dari alasan mengapa kami memilih judul proyek untuk proyek kami. Nah, judul ini melatar belakangi pesatnya perkembangan teknologi menuntut efisiensi tinggi dalam manajemen logistik. Seringkali masalah itu muncul pada sistem pencatatan manual yang tidak teratur. Jadi sehingga itu menyebabkan kesulitan pelacakan stok, terus menyebabkan kesulitan stok, potensi human error itu sangat tinggi. Oleh karena itu, konsep stack untuk dalam prinsip LIFO ini sangat cocok, yaitu last in first out digunakan sebagai solusi untuk mensimulasikan tumpukan barang secara digital, memastikan alur barang tertata secara sistematis dari yang terbaru hingga yang terlama. Next, selanjutnya ada rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini ada 3 bagian. Kita bagi menjadi 3 bagian. Untuk rumusan masalah yang pertama itu adalah bagaimana menerapkan struktur data stack LIFO ke dalam bahasa pemrograman C++. Lalu rumusan masalah yang kedua adalah bagaimana merancang fungsi push atau tambah dan pop atau ambil agar tumpukan barang ini terkelola secara akurat. Lalu rumusan masalah yang ketiga yaitu ada bagaimana sistem dapat memvisualisasikan urutan barang secara sistematis dari yang terbaru hingga yang terlama. Selanjutnya yaitu ada batasan masalah. Batasan masalah kami rangkum menjadi 2 bagian, yaitu yang batasan masalah yang dapat kami selesaikan dan batasan masalah yang belum dapat kami selesaikan. Baik, batasan masalah yang dapat kami selesaikan adalah pengembangan sistem menggunakan bahasa pemrograman C++ berbasis teks atau konsol CLI, penggunaan struktur stack statis atau dinamis dengan prinsip LIFO last in first out, serta pengelolaan data dasar seperti nama barang dan kode barang. Nah, adapun masalah yang belum dapat kami selesaikan yaitu sistem belum terintegrasi dengan basis data eksternal atau database, teman-teman. Jadi belum memiliki antarmuka grafis atau GUI sehingga masih murni simulasi logikanya, dan akses data hanya terbatas pada posisi paling atas atau top saja. Adapun tujuan dari proyek kami, yang pertama adalah untuk membangun sistem inventaris yang mampu mensimulasikan proses penumpukan barang secara otomatis menggunakan bahasa pemrograman logika C++. Lalu tujuan yang kedua adalah untuk menerapkan fungsi-fungsi utama struktur data stack seperti push, pop, dan pick dalam penyelesaian masalah manajemen barang. Lalu tujuan yang terakhir adalah untuk memenuhi tugas besar mata kuliah struktur data sekaligus melatih kemampuan logika pemrograman dalam pengembangan karya ilmiah yang sistematis. Nah, adapun manfaat dari proyek kami bagi menjadi 3 bagian, yaitu manfaat dari segi pendidikan, manfaat dari segi bisnis, dan manfaat dari segi pengguna atau konsumen. Bisa dilihat teman-teman bahwa ini ada presentase yang dimana presentasi itu dari hasil diskusi kelompok kami. Jadi datanya diambil dari hasil diskusi anggota kelompok kami. Nah, manfaat dari segi pendidikan itu sebesar 40% menjadi referensi tambahan dalam mempelajari aplikasi algoritma LIFO pada pemrograman C++. Lalu yang kedua adalah manfaat dari segi bisnis sebagai wujud penerapan kurikulum berbasis proyek yang kompetitif di Universitas Horizon Indonesia. Lalu ada manfaat yang terakhir yaitu dari segi pengguna sebesar 25% meningkatkan pengalaman
lebih dalam mengenai implementasi struktur data stack dalam kasus dunia nyata. Selanjutnya ada flowchart yang akan dijelaskan oleh Afan. Kalau program kami itu bekerja dalam 3 tahapan utama, yaitu tahapan yang pertama itu ada input dan navigasi, yaitu di situ pengguna disuruh memilih salah satu dari 4 menu utama. Yang pertama ada push, yang kedua ada pop, view, dan kemudian ada exit. Nah, tahapan yang kedua itu ada logika validasi, yaitu sebelum eksekusi, sistem selalu melakukan pengecekan keamanan melalui fungsi isFull atau saat menambah barang. Jadi saat menambah barang, dan kemudian fungsi yang kedua itu ada isEmpty atau saat mengambil atau melihat barang. Jadi kemudian ada tahap yang ketiga atau output before. Jadi jika valid, sistem akan memproses data barang yang berada di posisi paling atas atau top sesuai dengan prinsip tumpukan, lalu kembali ke menu utama hingga pengguna memilih untuk keluar. Nah, yang selanjutnya di sini ada operasi utama pada sistem. Jadi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada push. Jadi bagian push ini menambah data barang baru ke posisi teratas tumpukan sistem secara dinamis. Dan yang kedua ini ada pop. Jadi bagian pop ini mengambil barang dan posisi teratas sesuai dengan prinsip tumpukan fisik gudang. Dan yang kemudian ada pick. Bagian pick ini itu memeriksa detail stok barang teratas tanpa mengubah struktur tumpukan. Selanjutnya kita lanjut ke codingannya. Jadi program kami itu menggunakan 2 header atau library. Yang pertama ada IOStream, yang kedua ada Spring. Dan yang kemudian di sini ada define max5 itu untuk batas maksimal dari penginputan atau penyimpanan data barangnya. Dan yang kemudian ada sub barang. Ini sebagai untuk menyimpan barang seperti nama barang dan kode barang. Nah, selanjutnya ada struct stat, yaitu intop ini untuk bagian teratasnya, dan barang data itu array sebagai penyimpanan data barang. Dan yang kemudian ada void inisialisasi untuk mengecek data barangnya. Dan yang kemudian di sini ada boolean case empty itu untuk mengecek apakah data barangnya ini kosong atau tidak. Dan yang kemudian di sini ada boolean case full itu untuk mengecek apakah data barangnya ini penuh atau tidak. Kemudian di sini ada void push atau fungsi push, yaitu di bagian fungsi push ini itu bagian untuk mengisi atau menginput barang ke dalam tumpukannya. Yaitu di sini terbagi jadi 3 alur. Jadi yang alur utama itu untuk mengecek apakah gudangnya ini penuh atau tidak. Nah, jika penuh maka akan menampilkan pesan peringatan gudang penuh, tidak bisa menambah barang lagi. Dan alur yang kedua itu jika tidak, maka user disuruh menginput barang ke tumpukan. Nah, maka akan menampilkan pesan kalau barang berhasil ditambahkan ke tumpukan. Dan kemudian jika ambil barang maka diambil dari yang terakhir kali masuk. Yaitu kita menggunakan konsep program last in first out. Barang terakhir masuk maka dia barang pertama yang keluar. Ini untuk menampilkan daftar dari tumpukan barangnya. Baik, ada pun kelebihan dari proyek kelompok kami, yaitu yang pertama akurasi logika LIFO yang menjamin pengambilan barang selalu sesuai dengan urutan tumpukan fisiknya. Jadi barang yang terakhir masuk adalah pasti barang yang pertama keluar. Lalu kelebihan yang kedua adalah efisiensi memori karena menggunakan alokasi memori bahasa pemrograman C++ yang optimal membuat proses push dan pop berjalan sangat cepat. Nah, kelebihan yang ketiga adalah validasi keamanan dilengkapi fitur pengecekan step, overflow atau penuh, dan underflow atau kosong untuk mencegah error saat akses data. Lalu kelebihan yang terakhir adalah manajemen terpusat, yaitu untuk memudahkan pemantauan stok barang teratas atau stok paling aktif secara real time.
Lalu selanjutnya pasti ada kekurangan dari proyek kami, yaitu ada 3 kekurangan. Yang pertama adalah kapasitasnya itu terbatas. Jadi karena menggunakan area yang statis, jumlah barang yang bisa ditampung bersifat tetap dan tidak bisa bertambah secara otomatis. Lalu kekurangan kedua adalah penyimpanan volatil. Jadi data inventaris bersifat sementara akan hilang jika programnya itu ditutup karena belum terhubung ke database yang permanen. Kekurangan yang ketiga, ketergantungan input. Jadi akurasi sistem sangat bergantung pada ketelitian pengguna saat memasukkan data manual atau human error. Oke teman-teman semuanya, atas pemaparan yang tadi sudah dipaparkan oleh pemateri kita, mari kita langsung saja masuk ke sesi tanya jawab. Diharapkan teman-teman semua bisa memberikan masukan dan saran agar pengembangan program lebih baik untuk kedepannya. Mari kita buka 3, 2, 1. Silakan yang ingin bertanya bisa resen. Baik. Silakan Mas. Apa kegunaan Deepin Max 5 pada kode program layar? Baik, terima kasih yang sudah bertanya. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Oke, Alvina. Kenapa alasan kalian pakai sistem data konsep tetap ini di program kalian? Terima kasih. Baik. Terima kasih. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Baik Pak, yang bertanya ada dua. Mari kita mendengarkan jawaban dari para pemateri ya teman-teman. Fungsi depan cadangan skema ini adalah konstanta digunakan untuk menentukan kapasitas minimal maksimal tumpukan, yaitu 5 barang. Jika kami menggunakan ini untuk mengecek pada bagian is full, agar sistem memiliki batasan yang jelas. Ketika kita ingin menambah kapasitas, kita hanya mengubah angka pada deadline tanpa harus membongkar seluruh isi kode. Jadi pada intinya define max ini untuk memaksimalkan barang yang akan di-input. Jadi kalau bisa diubah define maxnya misalnya mau 10, jadi barang yang di-input itu maksimalnya 10. Kalau misalnya 0 ya tidak bisa memasukkan barang sama sekali. Terjawab dan Mari kita masuk ke pertanyaan kedua dari Alvina, akan dijawab oleh rekan saya itu Raka Syofal. Saya ingin menjawab soal dari teman kita Alvina. Kami kenapa menggunakan struct dalam program ini kan? Kami menggunakan struct barang karena data yang kami kelola memiliki lebih dari satu tipe, yaitu nama barang dan kode barang yang keduanya bertipe string. Dengan struct kami bisa membungkus beberapa informasi tersebut menjadi satu kesatuan objek data barang sehingga pengolahan di dalam array tumpukan jadi lebih rapi. Terjawab, Bu Alvina. Langsung saja masuk pada kesimpulan. baik teman-teman, bisa kami simpulkan dari judul proyek kami, yaitu manajemen data bukanlah sekedar pencatatan administratif, melainkan instrumen untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang bernilai. Implementasi logika state atau LIFO atau last in first out menggunakan bahasa pemrograman C++ terbukti sangat efektif untuk menciptakan sistem penyimpanan simulasi yang sangat teratur, baku, dan aman dari resiko redundansi atau penggandaan data dengan tetap mempertahankan efisiensi waktu pemrosesan. Adapun saran untuk pengembangan proyek kami ke depannya, yaitu untuk sistem disarankan beralih ke struktur data dinamis atau linked list atau STL untuk efisiensi memori dan menerapkan file handling agar penyimpanan data bersifat permanen. Selain itu, migrasi ke antarmuka GUI atau GUI serta penambahan exception handling sangat krusial untuk meningkatkan pengalaman pengguna sekaligus menjamin stabilitas sistem dari error input. Baik. Jadi ini dokumentasi ketika kita melakukan kerja kelompok ya teman-teman. Terima kasih atas antusias dan perhatian dari rekan-rekan semuanya. Kami dari kelompok 4A izin undur
buat pamit teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan teknis maupun non teknis. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.